Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Babin Kamtipmas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua dengan memanfaatkan lahan kosong miliknya, membuka lahan kebun untuk ciptakan ketahanan pangan. Di tengah naiknya harga beberapa sayuran di seluruh Indonesia, Polri diprakarsai Babin Kamtibas Polres Kepulauan Yapen Polda Papua mengambil langkah dengan menanam sejumlah sayuran termasuk tanaman jagung. Aida Ridwan bersama Kapolres Kepulauan Yapen Polda Papua melakukan panen jagung di distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini salah satu cara Polri dalam memanfaatkan lahan dengan bertani. Kegiatan bercocok tanam Aida Ridwan lakukan sejak berpangkat Bribda, di mana lokasi tugasnya banyak lahan bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Melonjaknya harga sayuran tidak menjadi pengaruh yang besar di mana dapat memanfaatkan lahan. Aida Ridwan mengajak masyarakat dapat melakukan hal yang sama agar menciptakan ketahanan pangan dari rumah ke rumah. Pada Selasa 13 Februari 2024, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, SIK, memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Tugas Umum gelombang 1 tahun anggaran 2024 di lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Dan Lanut Silas Papare Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, Kapok Sahli Pangdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Ahmad Fauzi SIPMM, dan Ketua Bayangkari Daerah Papua Nyonya Eva Matius Devakiri serta pejabat utama Polda Papua dan tamu undangan lainnya. Dalam amanat yang disampaikan oleh Kapolda Papua atas nama Kalendiklat Polri Komjen Pol DRS Purwadi Arianto MSI disampaikan bahwa sebanyak 489 siswa akan menjalani pendidikan selama 5 bulan di SPN Jayapura Polda Papua. Keberhasilan para siswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai peserta didik merupakan hasil dari perjuangan panjang, tekad, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk keluarga. Dalam amanatnya, Kapolda Papua menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan pembentukan di lingkungan kepolisian diharapkan dapat membentuk karakter anggota Polri yang profesional, memiliki integritas, dan siap melayani masyarakat dengan baik. Kapolda Papua juga menitipkan pesan kepada para pemimpin pendidikan agar melatih, membimbing, dan mendidik para peserta didik dengan sebaik-baiknya. Dukungan dan peran aktif dari seluruh pihak diharapkan dapat mensukseskan penyelenggaraan pendidikan pembentukan ini yang akan berpengaruh pada keberhasilan tugas Polri di masa depan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa penekanan kepada para siswa sekalian untuk dipedomani dan dilaksanakan. 1. Senantiasa tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan bertindak dalam pelaksanaan pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. 2. Persiapkan fisik dan mental saudara selama mengikuti pendidikan. Patuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta hindari pelanggaran dan perilaku yang dapat merugikan kehormatan pribadi, keluarga, dan institusi Polri. 3. Tunjukkan sikap disiplin, penuh semangat, dan tekad yang kuat, serta motivasi yang tinggi bahwa tujuan kalian selama berada di lembaga pendidikan adalah untuk belajar, berlatih, dan menempah diri. 4. Bangun komunikasi yang interaktif dan konstruktif antar sesama peserta didik dengan pendidik, pelatih, pengasuh, dan seluruh unsur pelaksana pendidikan sehingga akan terjalin hubungan yang solid dan harmonis. 5. Tanamkan sikap responsif dan ikhlas dalam proses belajar mengajar sehingga ilmu yang diberikan oleh Gadik maupun instruktur benar-benar dapat diserap oleh para siswa sekalian. Dalam rangka menghadapi pemungutan suara pemilu 2024, Polres Kepulauan Yapen menggelar apel gelar pasukan sebagai bagian dari persiapan akhir pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukumnya.
Jumat 9 Februari 2024. Kegiatan ini bertempat di halaman Mako Polres Kepulauan Yapen dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk PJ Bupati Kepulauan Yapen William Erman Dewi dan Dim 1709 Yawa Letkol Infantri Baskoro Wijaya Atmanto, Sekda Yapen Erni Ertania, dan Komisioner KPU Yapen Ferdinand Y. Peter. Dalam arahannya, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Hersoni Saragih menyatakan bahwa pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang menjadi ujian kematangan demokrasi Indonesia. Ia juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Kapolres menjelaskan bahwa Polres Kepulauan Yapen melibatkan 208 personil untuk mengamankan 370 TPS dengan dukungan TNI dari Kodim 1709 Yawa. Pihaknya juga telah siap melaksanakan pergeseran ke TPS menunggu informasi lanjut dari KPU dan anggota Polri akan mengawal logistik pemilu sampai di TPS. Dengan adanya apel gelar pasukan ini, diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.